Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran ya? Ya Bu, dengar Bu. Oke, terima kasih. Sebentar, slide saya sudah kelihatan Pak Dedi? Sudah Bu, sudah tampil. Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati pada hari ini telah hadir bersama kita Bapak Direktur IRPI, Bapak Guntoro STMkom MTA, Bapak Ketua Aptikom Riau, Bapak Dr. Muhardi, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, selaku juga mitra kerja dari kegiatan kita kali ini, Bapak Dr. Hartono, Ketua Panitia, dan moderator yang kita hormati, Bapak Dr. Dedi Irawan MSc, dan juga seluruh peserta dari Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sentimas kita pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan istilahnya sedikit yang mungkin agak mengejutkan ini dari Ketua Aptikom juga Dr. Muhardi, begitu juga dengan Bapak Moderator, Bapak Dr. Dedi Irawan yang menyampaikan bahwa saya adalah Profesor IT satu-satunya. Aduh, kesannya sangat menyedihkan sekali ya. Tentunya berharap ke depan insya Allah dalam waktu dekat akan hadir lagi Profesor IT yang lebih banyak lagi di UIN Suska Riau maupun di Riau kita yang kita cintai ini. Insya Allah. Dan pada kali ini saya diberi kesempatan untuk sedikit sharing terkait topik peranan penelitian bidang ilmu komputer untuk perkembangan industri di Indonesia. Nah, karena kebetulan waktu yang diberikan ini sekitar 30 menit ya Pak Dr. Dedi Irawan. Jadi saya coba sedikit bercerita tentang bagaimana sih mengawali terjadinya proses revolusi industri ini. Nah, tadi juga Pak Dr. Hartono sudah sedikit memberikan introduction bagaimana perkembangan industri kreatif yang ada di Indonesia. Nah, kita awali dengan industri 1.0 di tahun 1800, di mana dalam proses industrialisasi di dunia saat ini bagaimana bisa mempercepat proses produksi dan membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di tahun 1800 sudah mulai mengenalkan apa yang disebut juga dengan mechanization, sudah mulai mengenal engineering ataupun mesin untuk membantu kerja dari manusia, sehingga proses produksi maupun industri dapat lebih cepat dilakukan. Kemudian berkembang lagi menjadi industri 2.0 di tahun 1900, di mana proses produksi industrial lebih mengarah kepada bagaimana menghasilkan produk yang banyak dalam waktu yang cepat, kemudian sudah mengenal adanya electric power ataupun assembly line untuk manufacturing terutama akan terlihat sekali di sini. Kemudian industri 3.0 di tahun 2000 sudah mulai dikenal adanya pemanfaatan komputer untuk membantu proses industri, automated production, elektronik untuk membantu manufacturing terutamanya. Kemudian di industri 4.0, starting point-nya di tahun 2010. Di sini sudah mengenal ada yang disebut juga dengan cyber physical system, kemudian ada IoT ataupun Internet of Things, kemudian dikenal lagi networking dan machine learning. Nah, sekarang sudah mulai masuk ini di tahun 2020. Yaitu industri 5.0, di mana ada proses interaksi antara human and robot collaboration, cognitive system, dan customization. Nah, apa sih yang menandai industri 5.0 ini dan beberapa impact factor yang paling penting untuk menandai lahirnya sebuah industri 5.0, yaitu di mana robot yang sebelumnya menggantikan pekerjaan manusia sekarang sudah tidak bisa 100%,
mengeliminate humans. Jadi kita sebagai manusia saat ini harus melakukan cooperation atau kolaborasi dengan robot. Kemudian Industri 5.0 will bring broader benefits to the marketplace than Industri 4.0. Nah, ini yang memang sangat diharapkan sekali. Industri 5.0 will create more job than eliminate. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan, pada masa sekarang ini adalah yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan perkembangan Industri 4.0, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya ada bisa hilang, tereliminasi, dan digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, di tahun Industri 5.0, ini beberapa job yang tereliminate akan lahir kembali. Kemudian ada lagi personalization will lead, not mass production. Jadi kita tidak berpikir hanya bagaimana menciptakan produk yang banyak, tetapi lebih kepada personalization, produk yang memang touchable to the human, siapa yang membutuhkannya. And then psikologi will control technology. Nah, kalau Industri 4.0 terbayangkan adalah lebih kepada banyaknya teknologi yang memiliki peran dalam penguasaan industri ataupun proses. Nah, di Industri 5.0 ada sentuhan psikologi. Nah, mungkin di sini nih salah satu yang menyebabkan di era ke depan bidang-bidang keilmuan psikologi ini akan lebih naik, bahkan bisa mengalahkan teknologi. Kemudian the progress into Industri 5.0 ini is inevitable. Nah, kita lihat bagaimana proses transformasi ya industri, and then kita coba bandingkan Industri 4.0 dan Industri 5.0. Nah, kalau Industri 4.0, kita tahulah apa saja yang menjadi teknologi enabler empowerment-nya. Ada Internet of Things, ada smart agriculture, ada pemanfaatan 3D, kemudian augmented reality, simulation, robot yang dipakai di mana-mana, cloud computing, sistem yang terintegrasi, cyber security, dan big data. Nah, sementara kalau di Industri 5.0, top teknologi enablers-nya adalah diantaranya yaitu industrial blockchain, ada pemanfaatan drone, kemudian exoskeletons, semacam robot ya, adaptive technology, 5G and beyond, kemudian mixed reality. Nah, jadi kalau kita bandingkan Industri 4.0 more focus on connecting machine. Jadi fokusnya lebih kepada interaksi mesin to machine. Nah, sementara Industri 5.0 fokus on delivering customer experience. Nah, jadi kita membangun sebuah produksi, kalau Industri 4.0 hanya memikirkan gimana produksi itu banyak, gimana produksi itu terjual. Nah, tetapi di Industri 5.0 kita harus memikirkan tidak hanya melahirkan produk yang banyak, tapi kita harus memikirkan produk kita ini sesuai nggak dengan kebutuhan customer. Customer merasa nyaman nggak dengan apa yang kita lakukan, dengan service atau layanan dan teknologi yang kita sudah terapkan terhadap produk kita tersebut. Bagaimana experience mereka dalam menggunakan produk kita? Nah, sudah mengarah ke sana. Nah, Industri 4.0 mass customizations. Sementara Industri 5.0 hyper customization. Kalau Industri 4.0 selalu berpikir smart manufacturing, intelligent supply chains, mulai dari shop floor sampai ke down floor, selalu berpikir bagaimana menciptakan smart manufacturing, smart supply chain activities. Nah, tetapi di Industri 5.0 lebih berpikir kepada bagaimana responsifnya, bagaimana distributif dalam proses supply chain activity tersebut. Kemudian Industri 4.0 sudah berbicara tadi tentang smart products. Sementara Industri 5.0 experience aktif. Gimana produk itu interaktif ataupun proses itu interaktif. Jadi tidak hanya memikirkan, oh saya sudah buat produk, whatever lah tanggapan customer terhadap saya, I don't care gitu. Tetapi di Industri 5.0 proses itu tetap kita record. Bahkan historical dari customer dalam menggunakan produk yang kita miliki itu terrecord dengan baik. Kemudian Industri 4.0 manpower distant from factories.
Apalagi di masa COVID kemarin, industri 4.0 ini sangat sekali membantu, di mana orang dipaksa untuk melakukan social distancing, tetapi industrial ekonomi tetap harus berjalan, dan industri 4.0 ini emerging sebagai sebuah teknologi ataupun cara yang tepat. Nah, sementara industri 5.0 return back manpowers of factory. Kenapa? Karena kita sudah mulai masa post COVID-19. Post COVID sekarang ini, ya, sehingga sudah melakukan proses produksi yang social distance sudah tidak terlalu lagi, bahkan mungkin activity kita bisa kita lakukan secara hybrid, online ataupun offline. So peranan manusia kembali kepada factories. Nah, ini yang terjadi pada proses transformasi ini. So kembali kepada kita sendiri, bahkan di negara kita juga ya, terutama mungkin bisnis kita ini. Nah, apalagi Pak Dekan Hartono mungkin yang banyak memiliki bisnis. Nah, are we ready to process this transformation? Nah, kalau kita lihat, ya kalau kita berbicara tentang, wah sekarang ini negara kita tuh berada pada posisi mana sih, gitu ya? Apakah kita berada di industri 4.0, revolusi industri yang 4.0, 5.0, 6.0, atau mungkin ada yang udah 10 kali? Nah, kalau kita lihat secara global, ya, untuk setiap negara itu berbeda-beda. Ada some part yang sudah industri 4.0, kemudian tetapi ada yang sudah beyond. Seperti Jepang, mungkin mereka sudah berbicara tentang revolusi industri 6.0 atau above. Nah, sementara kita mungkin negara Indonesia masih berkutat di industri 4.0, mau transformasi ke 5.0 masih takut-takut dan sebagainya. Nah, sedikit ini describe. Kalau di United States, bagaimana tren industri 4.0 yang ada di United States, itu ada smart manufacturing leadership. Di UK ada digital transformation, Netherlands, kemudian ada Jerman, ada France. Di sini ada beberapa bentuk tren dari industri 4.0 yang dilakukan oleh negara-negara ini. Nah, kita lihat sekarang bagaimana di negara kita, di Indonesia. Mungkin kalau di Jerman, mereka sudah mengenalkan, oh ada smart manufacturing. Jadi memang perusahaan-perusahaan manufacturing mereka sudah menggunakan teknologi-teknologi yang sangat hebat. Mulai dari robotik, sensor, big data, IoT atau Internet of Things yang sudah memang benar-benar dimanfaatkan, cloud computing, dan sebagainya, ini sudah di-apply di negara Jerman. Kalau China masih bersifat intelligent autonomous machine, jadi mereka menciptakan sebuah assistant system ataupun teknologi CPS untuk teknologi IoT yang dimanfaatkan untuk manufacturing mereka. Digital factory, ada pengelolaan big data, cloud service, intelligence robot. Di di United States juga sama seperti Jerman, tapi sudah juga menggunakan additive manufacturing dan 3D printing. South Korea hampir sama, Switzerland fokus on 3D, kemudian Singapura masih cyber infrastructure, high performing computing fokusnya ya. Ada juga masih big data, sensor, semantic web, kemudian eco industrial park, data storage dan sebagainya. Kemudian di India juga sudah melakukan eksistensi of CPS tadi, Innovation Hub Autonomous Robot. The machine and assistance systems ya, dengan menggunakan IoT. Nah, ini negara-negara yang ada di dunia yang kita bisa lihat bagaimana proses movement transformasi digital dan industri 4.0 mereka. Nah, bagaimana kondisinya di negara yang kita cintai ini? Kebetulan di tahun 2018 Kementerian Perindustrian itu meluncurkan sebuah matrix ataupun sebuah framework tools yang digunakan untuk mengukur Indonesia Industri 4.0 Readiness Index. Jadi semacam alat ukur ataupun dashboard ya yang digunakan untuk melihat kesiapan digitalisasinya kita itu sudah sampai mana. Nah, kalau dilihat dari hasil ini bahwa skor rata-rata di Indonesia itu masih 2,14. 2,14 ini datang dari mana? Dari indikator teknologinya, kemudian operasi pabrik, manajemen dan organisasi, orang dan budaya, produk dan layanan. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana kesiapan industri 4.0 readiness-nya di Indonesia. Nah, ini untuk kalau dilihat adalah industri-industri yang makro,
kepada perusahaan-perusahaan yang besar dan sudah diimplementasikan di Schneider Electronic di Batam, kemudian Petrosi di Tabang, Kalimantan Timur. Nah, ini juga yang sama-sama kebetulan menjadi arahan dalam riset saya. Jadi bagaimana mengukur kesiapan digitalisasi menuju industri 4.0 ya. Tetapi di penelitian saya yang kali ini yang ingin saya share, fokusnya kita itu mengarah kepada UMKM. Jadi industri kreatif khusus untuk mikro, small medium enterprise. Nah, kenapa sih digitalisasi UMKM ini sangat menarik gitu ya. Nah, tadi juga Pak Dekan Hartono sudah melakukan semacam perbandingan juga ya terhadap beberapa negara bagaimana perkembangan UMKM kita yang ada di Indonesia compare to beberapa negara. Nah, kalau kita bandingkan dengan makro perusahaan besar gitu ya. Nah, kalau SMEs itu secara jumlahnya itu bisa mencapai 99,8%. Berarti lebih besar, jauh lebih besar daripada large enterprise yang hanya 0,2% secara jumlahnya. Nah, kemudian value added-nya, ya, value added-nya itu SMEs itu contribute kepada ekonomi sebuah negara itu bisa mencapai 56,8%. Sementara large enterprise hanya mencapai 43,2%. Nah, bagaimana pula penyerapan employment-nya untuk SMEs, UMKM itu bisa mencapai 66,4%. Mempersiapkan tenaga kerja baru. Sementara large enterprise hanya mencapai 33,6%. Nah, apalagi di masa COVID-19 ya, pada penyebaran COVID itu yang perusahaan yang paling banyak sekali terkena impact-nya adalah perusahaan yang large enterprise. Sementara perusahaan-perusahaan SMEs tidak terlalu signifikan. Nah, ini ada beberapa comparisons baik terhadap negara Malaysia, Singapura, Thailand, ataupun Vietnam. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana performansi dari SME secara jumlah di beberapa negara ASEAN di kita ini. Kemudian bagaimana SME share of employment, kita bisa lihat Indonesia itu share employment-nya paling tinggi 97,2%. Kemudian SME contribution to GDP, nah itu yang paling tinggi adalah China, kemudian baru dilanjutkan kepada Indonesia. Kemudian SME enlarged firm in supply chain trade, nah ini kita bisa lihat hampir kalau dikategorikan untuk seluruh negara itu SME yang memiliki trade yang paling besar dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, Thailand, Philippines, Indonesia, dan Vietnam. Nah, Thailand di sini yang tradingnya SMEs-nya yang paling tinggi. Nah, di sini juga tadi hampir sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat pula bagaimana kondisi SMEs yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri perkembangan SME ini sudah terus dilakukan. Sejak tahun 2015 bahkan pemerintah Indonesia sudah mencanangkan dan membuat berbagai macam program bagaimana meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari UMKM yang ada. Namun walaupun seperti itu, secara jumlahnya dan kita bandingkan terhadap negara-negara ASEAN, ini posisi Indonesia masih sangat lemah. Nah, begitu juga dengan pada saat ICT penetration, secara jumlah penduduk Indonesia ini cukup besar, ya. Nah, tetapi ICT penetration-nya masih sangat kecil. Nah, mungkin menjadi tanda tanya juga di mana sih pemanfaatan ICT di Indonesia, ya. Nah, ini bisa menjadi tanda tanya yang besar bagi kita. Nah, sama halnya juga UMKM di Indonesia memberikan kontribusi terhadap PDB yang cukup besar, tenaga kerja yang cukup besar, ekspor non migas yang juga cukup besar. Bahkan pemerintah Indonesia selalu mencanangkan, ayo Indonesia go digital. Bahkan mungkin kalau kita lihat hampir keseluruhan perusahaan, baik itu besar ataupun kecil, pemerintah ataupun non-pemerintah, profit ataupun non-profit, hampir keseluruhannya memiliki program yang mengharuskan mereka melakukan bantuan atau memberikan bantuan kepada perkembangan UMKM, terutama sekali mengarah kepada go digital. Nah,
Apa sih key technology empowering SMEs in digital economy? Kalau kita telaah untuk digital, pembentukan digital ekonomi, teknologi apa yang memperkuatnya? Yang pertama adalah share ekonomi, ekonomi yang berbagi. Gitu. Jadi jangan kita berpikir, oh tetangga sebelah jual cabai, kita jual cabai, terus dianggap musuh, gitu ya. Kita harus berpikir bagaimana kita share, bagaimana kita bisa sama-sama untung, sama-sama berhasil. Gitu. Kemudian adanya e-commerce, kemudian penerapan social media untuk digital ekonomi, dan juga cloud computing. Digital ekonomi ini dapat meningkatkan efektivitas penggunaan peralatan di lintas industri hingga sampai 35%. Penggunaan inventaris barang itu bisa menjadi dihemat 60% karena barang nggak banyak-banyak lagi disimpan gitu ya. Begitu dikeluarkan langsung laris. Gitu. Kemudian produktivitas kerja juga meningkat hingga sampai 25%. Kemudian biaya logistik sebesar 30% itu bisa diturunkan. Kemudian output produksi bisa meningkat mencapai 40%. Waktu produksi pun semakin dipersingkat sehingga bisa mencapai 20%. Sehingga tentunya pendapatan sebesar 26% bisa mencapai juga penghematan biaya itu mencapai 22%. Nah, ini beberapa impact digitalisasi dari UMKM. Nah, namun ada beberapa isu terkait dengan digitalisasi UMKM yang ada di Indonesia. Baik itu terkait dengan diregulasi kemudahan berbisnis, bagaimana menangkap peluang era disruptif, personalisasi model bisnis, keterlibatan generasi milenial dalam bisnis, kemudian akses pembiayaan alternatif, penguatan komunitas, dan berbagai macam go modern, go digital, dan go global lainnya. Jadi, namun efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi empowering yang saat ini yang terjadi di Indonesia itu masih belum maksimal. Kemudian dukungan finansial dan technical resource itu masih sangat kurang. Organizational lacking, kompetensi, manajemen, kreativitas dan inovasi, kolaborasi itu juga masih sangat kurang. Kemudian culture shock, ya. Culture shock juga mungkin menjadi suatu isu terkait dengan digitalisasi UMKM. Kalau dulu kita jualan atau dulu kita berbelanja atau berjualan bisa door to door, atau kalau mau makan ini atau mau makan itu pergi ke tokonya dulu, kemudian pergi ke pasar. Nah, zaman sekarang tinggal pilih GoFood, oh mau makan apa gitu. Atau mau pesan tiket, kalau dulu harus ke travel agent. Nah, sekarang tinggal pilih mau naik pesawat apa. Jadi terkadang menyebabkan semacam culture shock, ada kerasa ketakutan. Aman nggak ya transaksi saya? Oh, bisa dihacker nggak ya? Nah, yang seperti itu muncul. Kemudian adanya lagi pelanggaran keamanan dan privasi pelanggan. Ini dia faktor trust yang masih sangat kurang di negara kita. Jadi masalah bagaimana mengamankan data, bagaimana sebuah data itu menjadi privacy, ya, dan kemudian ditambah lagi penyebaran COVID. Sehingga memang perlu sekali pemahaman derajat digitalisasi UMKM ini. Nah, kalau kita berbicara, keberhasilan digitalisasi UMKM bukan menjadi tugas pemerintah saja. Jadi kebetulan di riset saya itu saya coba explore siapa sih key actor yang memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan digitalisasi, terutama untuk UMKM ya. Kita di sini fokusnya berbicara tentang UMKM. Ada yang disebut juga dengan konsep quadruple helix. Siapa sih yang ada di dalam quadruple helix tersebut? Quadruple helix itu ada, yang pertama adalah of course dong, government sebagai pemerintah. Bagaimana support dari pemerintah supaya proses digitalisasi UMKM kita ini berhasil. Gitu. Baik itu dalam bentuk regulasi, mempersiapkan prosedur, peraturan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah akademik. Akademik ya kita-kita ini gitu, akademisi. Nah, apa peranannya? Akademisi ya, karena sesuai dengan fungsi dan tugas dari Dharma perguruan tingginya adalah mengeksplorasi ya teknologi ataupun segala sesuatu dari secara akademiknya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan proses digitalisasi UMKM ini. Kemudian yang ketiga adalah of course investor. Seperti yang tadi disampaikan, financial is important things. Infrastruktur IT, infrastruktur digital tidak murah.
Bahkan kalau Ketua Aptikom Pak Dr. Muardi menggandeng berbagai perusahaan-perusahaan IT dari luar negeri ya, dari Korea, dari Jerman, dari mana, supaya infrastruktur kita menjadi terdepan. Dan ini sangat penting. Dan ini nggak murah gitu. Dan juga tidak murah-murahan. Nah, kemudian yang keempat adalah peranan dari asosiasi. Nah, ini. Jadi kalau khusus untuk dosen-dosen di jurusan Teknik Informatika ada asosiasi Aptikom, kemudian ada juga lagi asosiasi-asosiasi lain ataupun badan-badan lain yang mensupport perkembangan digitalisasi UMKM. Alhamdulillah kalau di Riau ini banyak sekali semacam asosiasi-asosiasi pemuda atau anak-anak muda yang sangat concern, baik itu tentang marketplace ataupun tentang UMKM yang mengarah kepada digital UMKM. Nah, kemudian sekarang kita melihat lagi bagaimana sih peranan teknologi informasi pada digitalisasi UMKM. Kenapa sih SMEs kita nih should we go to digital? Kenapa kita harus go digital? Nah, tadi kita juga udah lihat banyak sekali negara-negara yang sudah terjun ke arah industri 4.0. Bahkan sudah ada yang industri 5.0 ya dengan berbagai macam menerapkan teknologi-teknologi yang sangat canggih. Nah, dari hasil review yang kita lakukan, ini kondisi yang di UK. Kebetulan saya sangat tertarik waktu itu di UK, SMEs yang di UK, karena memang SMEs yang di UK itu pada waktu itu memiliki jumlah yang cukup signifikan ya. Dan di UK sendiri, itu proses digitalisasi itu belum 100% berhasil. Apa sih yang menjadi kendala? Yang pertama adalah far from being smart. Katanya udah smart manufacturing, katanya udah smart production, sudah smart deh pokoknya, smart supply chain, semuanya smart. But in reality, it is far from being smart. Nah ini yang menjadi tanda tanya besar buat kita gitu. Kemudian lack of initiative, kemudian lack of desire. Kenapa? Karena memang investasi IT ini memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi kadang-kadang aduh pasti gagal deh, udah ada perasaan nggak akan berhasil gitu. Itu sangat mempengaruhi. Kemudian unoptimal use of data. Data banyak tetapi tidak bisa mengelolanya. Ini data mau diapain? Gitu. Kemudian lack of knowledge related to ICT investments in the digital transformation process. Nah, hal-hal inilah yang menjadi semacam catatan yang menyebabkan sometimes industri revolusi ataupun transformasi digital terhadap SMEs itu sering gagal. Sehingga kita coba ini merumuskan apa yang harus kita lakukan ataupun apa konsep apa sih yang bisa kita terapkan di SME atau UMKM kita ini. Itu salah satunya adalah kita menggabungkan dua teknik utama, lean teknologi dan digitalisasi. Sebenarnya ini berat, terus terang berat. Namanya kita riset ya, mencoba berpikir yang paling maksimal gitu supaya bisa dapatkan grant yang luar biasa gitu kan. Karena kalau mikirnya nanggung-nanggung nanti grantnya dikit gitu. Jadi kita berpikir yang beyond sekali gitu ya. Harapannya ya kadang-kadang mikir kira-kira bisa nggak sih diimplementasikan di Indonesia gitu kan ya. Namanya kita bermimpi jangan nanggung gitu kan ya. Nah kita coba explore bagaimana mengkombinasikan lean teknologi dengan digitalisasi. Lean dalam arti kata adalah penghematan atau efektivitas. Kemudian digitalisasi ya digital. Nah, bagaimana aktivitas dari supply chain, mulai dari shop floor until overhead floor dalam seluruh aktivitas, baik itu service delivery, accounting, analytic, operations, ataupun seluruh supply chain yang ada, kita menerapkan teknologi-teknologi IT yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses transformasi digital. Di sini ada yang disebut juga dengan IoT atau Internet of Things, kemudian Data Sciences, dan AI Digital Factory. Nah, advanced teknologi yang seperti apa yang bisa kita terapkan?
yaitu dari smart and adaptive production planning, jadi starting from planning, machine learning and simulation software, advanced modeling, dan bagaimana enterprise to enterprise supply chain visibility juga bisa kita kembangkan. Kemudian digital factory tools and devices yang bisa kita gunakan ada intelligence automation, additive manufacturing, autonomous vehicles, drones, ataupun robotik yang kita manfaatkan untuk proses supply chain activity. Dan kemudian IoT, platform and enablers, bisa memanfaatkan plan, map, performance, monitoring tools, kamera ready atau augmented reality devices, ada Internet of Things untuk penggunaan sensor ataupun actuator, cyber security, infrastructure, and computational capability. Nah, ini beberapa teknologi atau keilmuan IT yang bisa kita terapkan dan kita manfaatkan untuk menciptakan kreativitas dan inovasi dalam transformasi digital pada UMKM kita. Nah, kalau dikelompokkan, ini kebetulan saya dapat referensinya bagaimana pengelompokan SME based on the technology life cycle yang di-adopt. Yang pertama adalah obsolete, seperti dia masih dalam tahap awal, masih penerapannya hanya bersifat electronic data interchange saja. Kemudian untuk yang sudah mature, sudah menggunakan barcode system, kemudian memanfaatkan RFID, web technology for e-business, kemudian workflow systems, kemudian juga sudah menggunakan enterprise resource planning, kemudian advanced manufacturing technology, sudah mengarah kepada mature. Kemudian emerging, ini teknologi life cycle-nya sudah memperkenalkan adanya cloud computing, Internet of Things, artificial intelligence, virtual reality, autonomous vehicles, dan big data. Kemudian yang terakhir adalah level of 4, information system and information and digital technology to the general approach yang saat ini berkembang. Nah, kembali tadi ada beberapa teknologi yang bisa kita terapkan dalam peningkatan digitalisasi SMS yang mengarah kepada Lean juga. Yang pertama tadi ada data science ya. Nah, kita berbicara sedikit architecture of data science, itu domain based knowledge dan expertise yang ada di data science. Itu pertama adalah visualization, jadi ada visual analytic berdasarkan data analitik, data mining dengan memanfaatkan data management, information system dengan memanfaatkan software engineering dan application, business intelligence untuk project management and applications. Nah, ini konsep dasar dari data science. Nah, kalau kita berpikir bagaimana sih data science bisa membantu proses bisnis analytics, nah kita bagi di dalam beberapa part ya, khususnya untuk misalnya starting from financial analytics. Nah, untuk analisis finansial, nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Bisa kita menganalisis cash flow, bisa memprediktif sales, shareholder value, kita prediksi, ataupun kita clusterkan, kemudian produk profitability, customer profitability, itu bisa kita lakukan analitisnya. Kemudian untuk marketing analytics, apa yang kita bisa lakukan pada saat kita memarketing? Yaitu pertama competitor analytics. Nah, jadi kita bisa kita cluster kompetitor mana yang mungkin memberikan impact positif dan kompetitor mana yang tidak memberikan impact positif terhadap perusahaan kita, gitu ya. Pricing analytics. Nah, misalnya dari harga-harga, taruhlah kita mau jualan kue keripik gitu. Mau kita taruh harga berapa keripik ini, nah kita analisis dulu pricing saat ini di pasaran di sekitar kita ya, taruhlah kita lakukan misalnya berdasarkan data-data di daerah kita, kalau kita pakai map misalnya radius berapa di sekitar daerah kita, yang kemudian data-data tersebut kita lihat harga dari keripik yang sama yang dijual di daerah tersebut dan kemudian kita analisis sehingga kita bisa menentukan bahwa produk kita ini bisa dihargai berapa kira-kira gitu. Kemudian branded analytics juga, market trends, gimana market trends terhadap produk kita, market size-nya seperti apa ya. Nah, kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan analisisnya dari sisi marketing. Kemudian dari sisi customer, apa yang bisa kita analisis? Di antaranya adalah lifetime value-nya. Kemudian bagaimana sales channel-nya. Kemudian segmentasinya, itu bisa kita analisis.
satisfactions-nya. Nah, kepuasan. Ini tadi ya, kalau industri 4.0 hanya berpikir aku pokoknya produksi banyak. Hasilnya whatever terserah, mau dijual di mana I don't care. Nah, tetapi begitu kita sudah berbicara kepada industri 5.0 atau mengarah kepada transformasi digital yang on beyond, nah ini harus kita pikirkan. Nggak bisa dong kita buat satu produk aja, pokoknya produksinya banyak udah gitu. Tapi kita pikirkan, kira-kira satisfaction-nya nanti akan seperti apa, engagement-nya akan seperti apa, siapa segmen pasar kita. Nah ini perlu analisis yang semakin cakep gitu. Kemudian dari human resource-nya lagi. Nah, human resource kita juga pun bisa kita analisis. Bagaimana kapasitinya, capability-nya, leadership-nya, recruitment channel, employee performance pun bisa kita analisis. Taruhlah misalnya, wah, misalnya saya tuh mau jualan kerupuk. Ini employee pekerja-pekerja saya ini rata-rata adalah ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Dan mereka nih misalnya bekerjanya hanya bisa misalnya siang dari jam 2 sampai jam 4 ya, karena mereka menunggu beresin rumah dulu, habis itu ngurusin anak dulu ya, biar suami pergi kerja dulu baru mereka bisa kerja. Nah, ini perlu juga kita analisis. Artinya kapan mungkin waktu efektif yang kita bisa nge-push pekerja kita untuk melakukan produksi yang banyak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi untuk human resource pun bisa kita lakukan analisisnya. Kemudian operational analysis. Nah, analytics pun untuk tahapan operasional, untuk proses produksi, kita bisa lakukan supply chain analysis, fraud detection, kemudian project performance, environmental impact, corporate responsibility, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam proses bisnis analytics. Core analytics yang bisa kita terapkan secara teknologinya di sini ada yang masih masuk dalam ruang lingkup keilmuan data sciences adalah data mining, forecasting, visual analytics, correlation analysis, dan regressions analysis. Nah, ini tidak menutup kemungkinan banyak lagi teknik-teknik lain yang dapat kita kembangkan. Nah, tadi berbicara tentang data sciences, tadi ada proses, 3 proses utama. Yang pertama adalah explore data, kemudian discover linguistics-nya, and then make decisions. Nah, data science erat sekali dengan decisions making, sehingga kita itu membuat keputusan berdasarkan facts. Tidak lagi berdasarkan meraba-raba, oh rasa-rasanya ya, tidak lagi berdasarkan experience. Pengalaman saya menjadi pengusaha selama 30 tahun, harusnya hari ini hujan. Gitu ya. Jadi kita harus produksi payung gitu. Ya tidak begitu lagi sekarang. Jadi harus berdasarkan fact, berdasarkan fakta. Misalnya dilihat dari curah hujan. Curah hujan misalnya dilihat dari 3 bulan terakhir, oh oke, berarti kira-kira bulan depan hujan apa enggak? Berarti kita bagusnya jualan payung atau jualan jaket. Nah, akan jadi seperti itu. Jadi berdasarkan fakta kita lagi berbicara. Nah, untuk tahap proses data sciences tersebut yang terutama ya tentu ada proses data exploration. Mulai dari datanya di prepare, extract, dan di blended, lakukan descriptive analysis terhadap data, kemudian baik itu di mana central tendensinya, dispersion, frekuensi data tersebut, outlier-nya, dan sebagainya. Kemudian di discover insights terhadap data tersebut. Apakah akan dilakukan diagnostic, analitik, prediktif, ataupun preskriptif analisis. Ya, jadi kalau untuk diagnostic kita bisa lihat cause and effect, bisa lakukan cluster, bisa lakukan correlation ataupun association, dan bisa menerapkan BI atau business intelligence. Sementara kalau prediktif kita bisa lakukan logistic regression, time series forecasting, decision tree, scoring model, ya, dan seterusnya. Sementara untuk preskriptif kita bisa lakukan optimization, simulation, heuristics, artificial intelligence, dan sebagainya. Hingga kemudian baru kita buat lagi semacam proses make decision, lakukan summarize and interpret insights, all the data and values until kita dapat business innovation and transformations. Nah, itu tadi terkait dengan data sciences. Nah, sekarang kita lagi lihat bagaimana IoT.
bagaimana IoT can be deployed for digital SMEs. Ya, kita lihat di mana IoT ada komponen cyber physical systems, kemudian machine to machine, human to machine, human to human, machine to human, machine to infrastructure, dan machine to environments. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh Internet of Things. Baik itu melalui connection, data sensing and collecting, kemudian data access, kemudian datanya dianalisis, and then data value divided by actions, human value, dan experience ya, yang bisa dilakukan oleh IoT untuk membantu konektivitas baik kepada human maupun kepada machine. Oke, ini sama tadi. Nah, ini ada beberapa contoh yang paper yang saya dapatkan. Ini terkait dengan bagaimana contoh implementasi dari teknologi IoT untuk SMEs. Nah, jadi ini membuat semacam human activity recognitions in the context of industrial human-robot interactions. Nah, jadi, Prof, mengingatkan Prof, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, nah ini jadi dia membuat semacam human robot interactions untuk mengenal aktivitas manusia. Di sini ada exoskeleton, teknologi exoskeleton. Dan kemudian ini ada dynamic scheduling untuk SMEs cluster, mengelompokkan proses clustering. Nah ini kebetulan paper saya yang terakhir, assessing digital readiness of SME small medium enterprise. Nah ini saya membuat sebuah intelligent dashboard decision support systems. Ini semacam dashboard yang bisa mengukur performansi dari SMEs sampai sejauh mana level digitalisasi dari SMEs tersebut. Nah, sama tadi seperti Indonesia Index Industri 4.0, Indonesia saat ini kebetulan kami melakukan ini mendapatkan hibah yang dari BI tadi di seluruh Indonesia yang kita lakukan untuk beberapa SMEs. Itu hasilnya sama, jadi masih dalam rata-rata ataupun masih dalam keadaan sedang. Dan kemudian saya kembangkan kembali smart dashboard untuk pengukuran digitalisasi SMEs ini. Kita kembangkan lagi dengan menggabungkan antara decision making dengan data mining, ya karena memang kebetulan data SMEs-nya sudah semakin banyak yang kita dapatkan sehingga kita bisa kelompokkan. Jadi berdasarkan kesiapan digitalisasi UMKM kita bisa kelompokkan UMKM ini masuk ke dalam level berapa. Nah kemudian baru kita bisa tentukan lagi dengan level yang seperti ini UMKM ini produk apa sih, produk bantuan fintech, karena kebetulan ini bantuan fintech apa yang cocok untuk UMKM tersebut. Jadi ada kombinasi antara decision making untuk performance measurement, mulai dari decision making, data mining, dan proses pencocokannya dengan menggunakan rule base. Nah ini beberapa paper yang sudah kita terbitkan. Jadi kombinasinya seperti itu. Oke. Mungkin itu sedikit saja yang bisa saya sharing terkait bagaimana implementasi teknologi terhadap perkembangan UMKM atau industri yang ada di Indonesia. Lebih dan kurang kami mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.